Halo teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas mengenai velg. Jadi banyak teman-teman juga bertanya di channel saya, yaitu channel Jupiter Z1. Jadi sebenarnya untuk velg sendiri itu banyak variasinya, tapi saya akan membahas 5 velg yang sering digunakan. Pertama, velg campuran, kemudian velg casual atau biasa yang dipakai orang itu RCB, kemudian jari-jari Ruji atau yang dikenal dengan nama spoke wheel, kemudian velg turbin atau velg yang dari aluminium itu, kemudian yang terakhir adalah velg standar. Jadi kebanyakan teman-teman kalau di channel saya itu bertanya, kira-kira velg apa yang bagus bang, rekomendasinya. Jadi untuk pembelian velg sendiri itu ternyata ada fungsinya guys. Jadi jangan sampai teman-teman salah membeli velg, dan kemudian velg juga itu kita harus tahu fungsinya, dia di kondisi mana saja dia bagus, karena semua velg itu punya keunggulan dan kelemahan masing-masing. Jadi mari kita simak di channel ini. Jadi kebanyakan teman-teman untuk memilih velg itu dia cuma asal ganti saja tanpa melihat spesifikasi velgnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung ke intinya untuk membahas ke-5 fungsi velg tadi. Oke, kita mulai dari awal. Nah, jangan lupa subscribe dan like dan komen jika teman-teman ada masukan, karena masukan itu sangat penting bagi channel saya. Terima kasih banyak teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang casual racing. Nah, casual racing ini biasanya dia punya merek di RCB dan Virosi, tapi kebanyakan orang dia menggunakan punya RCB atau Racing Boy. Jadi untuk velg casual racing ini atau disingkat CW, fungsinya biasanya itu, maksudnya keunggulannya adalah pertama, dia mempunyai stabilitas yang tinggi untuk bermanuver, kemudian untuk cornering dan akselerasi yang tingkat tinggi. Yang kedua, dia mempunyai keunggulan yaitu sangat cocok untuk ban tubeless. Jadi ban tubeless itu maksudnya ban yang tidak usah menggunakan ban dalam. Jadi dia cukup diisi angin saja di ban luarnya itu. Jadi itu namanya ban tubeless. Kemudian yang kelemahan yang ketiga, mudah penyok. Nah, ini aja kelemahannya, dia mudah penyok jika terlalu sering dan terlalu kuat menghantam lubang atau posisi tidur, dan harganya juga relatif lebih mahal. Jadi untuk harga RCB ini biasanya ada di kisaran sekitar 1.200.000 sampai 1.300.000. Nah, tapi kebanyakan orang juga dia rela mengorbankan untuk mendapatkan velg RCB ini. Nah, untuk yang bagian kedua adalah spoke wheel atau velg jari-jari yang biasa dikenal dengan Ruji. Nah, untuk velg jari-jari ini dia memiliki keunggulan. Yang pertama, terbuat dari bahan logam besi dan lapisan krom, jadi tidak mudah berkarat. Tetapi meskipun dikenal tidak mudah berkarat, tetapi harus dibarengi dengan perawatan, yaitu kita sering mencucinya. Karena jika kita malas cuci velg Ruji ini, biasanya tanah yang menempel atau partikel-partikel besi yang menempel akan berubah jadi karat. Nah, untuk keunggulan yang kedua yaitu memiliki harga yang lebih ekonomis. Akan tetapi kelemahannya tingkat stabilitas saat hard braking atau pengereman mendadak itu rendah. Makanya pada saat kita balap terus tiba-tiba kita ngerem, itu akan terjadi tingkat stabilitas yang sangat rendah. Kita contohkan ketika kita lagi balap dalam kecepatan 100, tiba-tiba kita akan rem mendadak, maka ban belakang kita itu akan goyang atau kocak. Kenapa seperti itu? Karena velg Ruji ini sangat ringan, jadi tingkat stabilitasnya sangat rendah.
sehingga itu bisa membuat kita jatuh dan motor kita oleng dan bisa sampai terlempar begitu guys. Nah, untuk velg ruji ini biasa ada di kisaran 1 jutaan, tetapi lebih mahal lagi kalau teman-teman membeli partnya satu persatu, mulai dari lingkaran, kemudian jari-jari, dan kemudian tromol tengahnya. Kemudian keunggulan dari velg ruji ini dibanding daripada velg bintang. Kalau velg bintang kan biasa kalau kita pakai kampas belakang, kalau velg bintangnya habis yang untuk terkena dengan kampas itu, maka kita harus mengganti satu set velg bintang itu. Berbeda sama velg trali ini, ketika tromolnya sudah habis karena rem belakang, kita tinggal ganti saja tromolnya. Nah, itu bagusnya velg trali ini, dia perawatannya bagus, tetapi itu saja guys, tingkat stabilitasnya sangat rendah ketika kita sedang balap. Tetapi untuk velg ruji ini biasa digunakan di biasa digunakan di drag. Jadi drag itu jalur lurus, karena ini jari-jari sangat ringan. Tetapi sekarang sudah banyak yang menggunakan velg dari RCV, karena RCV itu lumayan ringan. Kemudian yang terakhir, kelemahannya kurang cocok untuk ban tubeless. Jadi karena velg ruji ini memiliki banyak lubang untuk masuk rujinya, makanya kalau digunakan untuk tubeless maka dia akan bocor. Dan juga masukan buat teman-teman yang ingin menggunakan velg ruji ini, saya sarankan kalau teman-teman menggunakan untuk tikungan jangan coba-coba, karena velg ini dia sangat ringan, jadi beban itu terletak di atas motor itu sendiri. Jadi ketika kita tikungan menggunakan velg ruji ini akan sangat berbahaya. Dia akan bersifat seperti melempar begitu. Kalau bukan melempar, dia akan gampang goyang ketika tikungan. Jadi ban belakang itu gampang kepleset juga sebenarnya. Kemudian ketika kita balap terus rem tiba-tiba, itu sangat berbahaya di tikungan. Nah, itu saja masukannya teman-teman. Nah, untuk yang ketiga yaitu velg turbine racing. Jadi velg turbine racing ini juga kebanyakan dipakai juga loh untuk anak-anak muda sekarang. Selain RCB juga, ini yang paling banyak juga saya lihat. Jadi apa sih keunggulannya? Untuk keunggulan yang pertama yaitu bobotnya ringan dan relatif murah. Sering dipakai juga untuk drag race. Jadi tadi untuk drag race itu yang dipakai juga sebenarnya velg ruji atau jari-jari, tapi ini juga paling sering dipakai. Kemudian yang kedua, ini kelemahannya, tidak memiliki ketahanan yang lebih baik dibanding dengan velg jari-jari atau ruji dan velg racing. Jadi dia tidak memiliki ketahanan yang lebih baik begitu daripada velg ruji atau velg trali tadi atau velg racing lainnya. Kemudian kelemahan yang ketiga yaitu kemampuan untuk handling saat melewati jalan berlubang itu sangat kurang. Jadi yang dimaksud handling itu adalah cara kita ketika memegang setir itu kayak macam ketika kita balap terus tiba-tiba kita rem untuk menghindari lubang, itu kemampuan kita mengendalikan setir itu agak kurang biasanya. Nah, itu namanya handling. Jadi agak-agak bagaimana itu, goyang-goyang seperti itu agak kurang. Kita ketika melewati jalan banyak lubang itu, kita mau zigzag itu agak kurang. Nah, itu intinya. Jadi kelemahannya itu saja. Nah, untuk nomor 4 yang berikutnya adalah velg standar Yamaha pabrikan. Nah, untuk velg standar ini sebenarnya sangat bagus dan sangat rekomendasi buat teman-teman yang mungkin tidak memiliki dana untuk membeli velg. Tapi velg ini untuk Yamaha ini sudah dirancang mirip seperti RCB juga,
Kemudian dia lebih ringan karena lebih tipis daripada keluaran yang velg Jupiter Set burung hantu 2009 sampai 2014. Nah, itu biasa yang pengeluaran burung hantu sampai 2014 itu dia velgnya agak besar begitu, dan untuk pengeluaran 2016 sampai 2021 velgnya itu sudah agak tipis. Kenapa seperti demikian? Untuk mengurangi bobot pada velg itu. Jadi ketika velgnya ini bertambah ringan, jadi rantainya atau gearnya itu tidak cepat habis dan cepat kendor. Kemudian akselerasi untuk motor itu lebih cepat. Jadi saya rasa standar ini lebih bagus. Dan juga ketika kita pilox dan repaint warnanya ini menjadi warna emas, itu lebih cantik sebenarnya. Seperti yang saya pakai sekarang, itu masih velg standar dan saya gunakan juga untuk tubeless. Jadi ini sangat rekomendasi untuk velg standarnya dan bisa dipakai di kondisi apapun. Dan untuk yang terakhir nomor 5 yaitu velg campuran. Kenapa saya bilang velg campuran? Nah, banyak teman-teman itu memadukan antara velg standar dan velg ruji depannya, atau mungkin velg racing depannya dan di belakang itu velg trali. Nah, biasanya mereka itu padukan, tetapi di balik itu juga ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi untuk pembahasan ini saya akan mulai di pembahasan pertama. Nah, untuk gambar pertama yaitu pergabungan antara di depan itu velg trali dan di belakang adalah velg standar. Jadi mungkin tujuan dari menggabungkan velg ini yaitu dia menginginkan di depan itu ringan, jadi akselerasi ketika tarikan pertama itu lebih bagus. Dan kenapa di belakang velg bintang? Mungkin agar ketika tikungan dia nggak melempar begitu, jadi dia lebih dapat. Tapi pasti ada resiko ketika kita menggunakan di depan ringan dan di belakang berat. Jadi mungkin kemungkinan ini saja ya, ketika kita tikungan miring maka yang di depan itu lebih ringan. Jadi ada kemungkinan ketika kita miring ban depan itu agak tidak stabil begitu, karena di akselerasinya di ban depan itu, maksudnya di velg depan itu kurang, stabilitasnya kurang bagus, makanya itu resiko di bagian depan. Tapi bagian depan belakang itu masih bagus. Tetapi untuk wheelie, untuk digunakan angkat ban depan itu sangat bagus juga, rekomendasi juga untuk menggunakan velg depan karena lebih ringan. Nah, kita ke motor selanjutnya yaitu kolaborasi atau perpaduan antara velg turbin yang di depan dan velg trali, yang dimana velg turbin ini yaitu kelemahannya ketika menginjak lubang atau kita zigzag, jalan zigzag itu double handingnya itu kurang, artinya itu kita bisa risiko jatuh biasanya kalau di velg ini. Tetapi di belakang itu ada velg trali, yang dimana velg trali itu terkenal ringan, jadi untuk rem tiba-tiba itu kurang seimbang begitu ketika kita balap terus rem tiba-tiba. Jadi saya rasa ini mungkin kurang bagus lah untuk di bagian jalan zigzag dan tikungan untuk menggunakan ini. Tetapi untuk di jalan lurus drag ini sangat bagus. Jadi ini motor untuk penggunaan di velg di depan dan belakang ini sudah sesuai sih, karena ini memang penggunaan untuk drag saja guys. Tetapi untuk tikungan dan zigzag itu akselerasinya sangat lemah, makanya akan sangat berisiko kepada pengendaranya sendiri untuk melakukan zigzag. Kecuali untuk jalan lurus ini tenaga akan dapat. Oke guys, jadi mungkin itu saja
Jika teman-teman ada pertanyaan lain, mungkin ada rekomendasi velg yang kita mau bahas, maka kita akan bahas lagi. Jadi mungkin teman-teman akan lebih mengerti jika teman-teman komentar. Oke, terima kasih banyak untuk yang telah menyaksikan. Jangan lupa subscribe dan komen. Terima kasih. See you guys.